بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa di Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, berjumpa lagi bersama dengan kami di acara kesayangan antum semuanya, Talaqi, Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk sama-sama mempelajari Al-Quran bersama dengan guru kita, Ustadz Abdurrahman Fadholi Hafidhullah Ta'ala, yang alhamdulillah beliau setelah hadir pada kesempatan berbahagia ini, dan kita akan sapa dulu beliau. Ahlan wa sahlan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sehat Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, semoga Allah senantiasa menjaga antum, dan beliau adalah sebagai pengasuh Ma'had Az-Zahabi ya di Cikarang Bekasi ya, di Bekasi. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga ditemani oleh dua orang tamu istimewa kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ustadz Abu Sahla ya, dan Ustadz Karnali Hafizhullahumma ta'ala ya, semoga Allah senantiasa menjaga antum dan kita semuanya. Baik, langsung saja ikhwati man rahimanillah wa yakum, insyaallah kita akan masuk di episode ke-29. Bahasan kita adalah mengenai gunnah musyaddadah, yaitu nun mim yang bertasydid, dan insyaallah akan kita bahas juga nun sakinah ataupun nun sukun. Bagaimana pembahasannya, dan insyaallah kita juga akan membahas satu talaki, yaitu surat Al-A'la. Jangan kemana-mana, silahkan dipersiapkan segala sesuatunya sebelum terlambat jauh ya. Kita masih bersama Talaqi, Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Taib, jazakumullah khairan. Episode ke-29, hukum nun dan mim yang bertasydid atau dinamakan dengan gunnah musyaddadah. Bagaimana cara membacanya? Akan kita bahas langsung bersama dengan guru kita, Ustadz Abdurrahman Fadholi Hafidhullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Tafadhal masykuran. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berjumpa kembali di dalam acara Talaqi, Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran interaktif di Ahsan TV ini. Setelah lama kita terjeda selama kurang lebih 2 bulan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita membahas tentang ilmu tajwid, dan alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pada hukum mim dan nun yang bertasydid. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum nun, sukun dan juga tanwin. Sudah selesai alhamdulillah, ada 4 hukum, yaitu izhar, idgham, kemudian iqlab dan juga ikhfa. Alhamdulillah kita sudah mempelajari semuanya, sehingga pembahasan berikutnya adalah tentang hukum mim dan nun yang bertasydid. Nah, di dalam hukum ini insya Allah sangatlah mudah ya. Jadi kaidahnya mudah sekali. Apabila ada nun dan mim yang bertasydid, maka kita panjangkan gunnahnya. Seperti itu saja. Jadi simple insya Allah. Apabila ada nun dan mim yang bertasydid, baik itu saat wasal, saat bersambung bacanya, maupun saat waqaf, saat berhenti, maka selalu kita panjangkan gunnahnya. Al-Imam Al-Jamzuri atau Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal mengatakan wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada.
huruf nun dan mim, maka panjangkanlah gunnahnya. Dan kedua huruf tersebut disebut dengan huruf gunnah. Adapun Syekh Uthman Sulaiman Murad di dalam As-Salsabil Asy-Syafi, beliau mengatakan in syuddidat nunun wa mimun gunna, sebagaimana insyaallah akan ditampilkan di layar TV sekalian. In syuddidat nunun wa mimun gunna waslan wa waqfan ka'atammahunna. Jika ada huruf mim dan juga nun yang bertasydid, maka panjangkanlah gunnahnya. Nah, waslan wa waqfan, baik itu saat wasal maupun waqaf. Baik itu saat wasal maupun waqaf. Seperti apa? Ka'atammahunna. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Jadi fa'atamma itu contoh dari mim bertasydid saat wasal, hun itu nun bertasydid saat waqaf. Jadi ini contohnya sudah mencakup baik itu mim dan nun yang bertasydid, baik itu saat wasal maupun waqaf. Seperti itu. Jadi coba kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Seperti itu. Jadi fa'atammahun. Baik. Kita panjangkan gunnahnya. Bukan fa'atammahun, bukan. Tapi fa'atammahun. Baik. Adapun kadar dari gunnah itu sendiri, sebagaimana dulu pernah kita bahas pada talaqi sesi yang pertama, yaitu saat kita membahas tentang sifatul huruf, ada sifat gunnah, bahwa gunnah itu bertingkat-tingkat. Ada maratibul gunnah. Kalau ditanya berapa panjang gunnah, dilihat dulu gunnah pada tingkatan yang mana. Jadi para ulama mereka tidak menentukan, khususnya ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, mereka tidak menentukan panjangnya sekian harakat, tidak. Tapi mereka menentukan bahwa ini tingkatan yang paling sempurna, ini tingkatan yang sempurna, ini tingkatan yang kurang sempurna, ini tingkatan yang paling kurang sempurna. Jadi ada namanya akmal matakun, kemudian ada kamilah, kemudian ada naqisah, kemudian ada anqas. Nah, mim tasydid dan nun tasydid ini ada pada tingkatan akmal matakun, yaitu yang paling sempurna. Sehingga panjangnya itu paling panjang. Berapa panjangnya, berapa harakat? Maka kita langsung katakan saja miqdarul mutalaqqa, yaitu kadar dengan bertalaki. Nanti guru yang akan mengoreksi, oh kurang panjang, oh ini terlalu panjang. Nah, meskipun kalau para ulama yang mutaakhirin, yang kontemporer, mereka banyak menulis di buku-buku tajwid bahwa panjang gunnah itu 2 harakat. 2 harakat. Meskipun ini sendiri masih menjadi perbincangan. Ala kulli hal, maka kita ikuti bagaimana saat kita bertalaki dengan guru kita. Jika guru kita mengucapkan, oh kurang panjang, maka kita panjangkan. Kalau semuanya guru kita menegur, oh ini kepanjangan, maka kita kurangi panjangnya. Seperti itu. Jadi mudah insya Allah ya. Pembahasan pertama adalah tentang nun dan mim yang bertasydid. Jadi ada nun, mim yang bertasydid. Jika kita bertemu dengan mim dan nun yang bertasydid, baik saat wasal maupun waqaf, maka kita panjangkan gunnahnya. Ini poin pertama. Jelas insyaallah. Nah, kemudian poin yang kedua, di sini Syekh Uthman Sulaiman Murad beliau melanjutkan wasammi harfa gunnatin musyaddada wahdhar lima qablahuma an tamduda. Nah, beliau mewanti-wanti. Tadi jika ada nun tasydid dan mim tasydid kita panjangkan gunnahnya. Jadi yang panjang itu gunnahnya. Seperti itu. Sekarang beliau mewanti-wanti, jangan sampai saat mengucapkan gunnah pada mim maupun yang bertasydid itu kita malah memanjangkan huruf sebelumnya. Wahdhar lima qablahuma an tamduda. Kalau baca sebelum nun tasydid maupun mim tasydid jangan sampai dipanjangkan. Contoh seperti ini. Misalkan ada orang baca innalladzina, misalkan seolah-olah inya panjang, padahal harusnya langsung begitu masuk ke nun. Yang panjang adalah bukan bukan diajon sehingga menjadi mat, sehingga menjadi panjang. Atau contohnya wa amma gitu. Wa amma. Sebelum mim tasydid ataupun nun tasydid jangan sampai kita panjangkan. Jelas ya, ini poin kedua. Hati-hati, kesalahan saat bertemu nun tasydid dan mim tasydid adalah kita memanjangkan
huruf sebelum nun dan mim tasydid tersebut. Nah, demikian Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ustaz Abdurrahman Fadli hafizallahu taala telah memberikan kepada kita materi yang pertama, yaitu mengenai hukum nun dan mim yang bertasydid. Ikhwatu iman rahimani wa yakum, hukum sudah, kemudian bacaan sudah juga, kemudian wanti-wantinya ataupun peringatan juga sudah, ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan bahasan yang kedua, Ustaz, ya. Ya, kita akan masuk ke bab mim sukun, ya. Jangan kemana-mana, tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Taib, ikhwatu iman rahimanillah wa yakum, Bapak Ibu sekalian dimanapun antum berada, masih di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita masih melanjutkan bab yang kedua, yaitu hukum mim sukun. Ya, setelah kita membahas bab yang pertama yang penting, yaitu guna musyaddadah mim dan nun yang bertasydid, kita akan masuki bab yang kedua, yaitu hukum mim sukun. Ada berapakah hukumnya dan bagaimana cara membacanya? Insya Allah akan kita simak bersama Ustadz kita. Falyatafadhal masykur. Jazakumullah khairan. Sekarang kita insyaallah lanjut pada hukum berikutnya, yaitu hukum mim sakinah atau hukum mim bertanda sukun. Ini juga insya Allah sangat mudah. Jadi hukum mim yang bertanda sukun itu ada 3, sebagaimana perkataan para ulama. Di antaranya adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dalam Tuhfatul Atfal, beliau mengatakan wal mimu intas kun taji qabla al-hija la alifil layyinatin lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dhabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Jadi apabila mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah tanda kurung kecuali alif tentunya, karena tidak mungkin mim sukun ketemu dengan alif. Nah, huruf hijaiyah kan ada 29. Jadi apabila mim sukun ketemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 29 kecuali alif, berarti tinggal 28. Nah, la alifil layyinatin lidhil hija, kecuali alif. Ini masyhur bagi orang yang memiliki akar. Orang yang cerdik pasti tahu, karena nggak mungkin mim sukun ketemu dengan alif, sukun ketemu sukun tidak mungkin. Karena alif selalu sukun. Taib, ahkamuha thalathatun liman dhabat. Hukum-hukumnya ada 3 menurut para ulama. Menurut para ulama hukumnya ada 3. Apa saja itu? Yaitu ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Yaitu yang pertama ikhfa, kemudian idgham, kemudian idhar faqat saja. Berarti hanya ada ikhfa, kemudian idgham, kemudian idhar saja. Nah, kenapa ada kata saja di sini? Faqat. Ya karena sebelumnya membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin ada 4 gitu ya. Ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, tambahan satu lagi yaitu iqlab. Nah, di sini nggak ada iqlab. Jadi hanya ada ikhfa, kemudian idgham, kemudian idhar saja. Ini 3 ini. Taib. Nah, apa saja huruf-hurufnya saat dia berhukum ikhfa, kemudian saat dia berhukum idgham, dan saat dia berhukum idhar? Ini juga insya Allah mudah, karena ini materi pengulangan sering kali kita dengar insya Allah. Nah, yang berhukum ikhfa adalah saat bertemu dengan huruf ba. Jadi saat bertemu dengan huruf ba maka hukumnya ikhfa. Nama panjangnya ikhfa syafawi. Nama panjangnya ikhfa syafawi. Contohnya misalkan tarmihim bihijarah misalkan. Nah, kita jelaskan bahwa hukum pertama adalah ikhfa syafawi. Ikhfa sendiri artinya tersembunyi, menyembunyikan. Kemudian syafawi itu artinya bibir. Jadi menyembunyikan huruf mim ke huruf ba, yang keduanya sama-sama makhrajnya di bibir. Mim itu terucap dengan rapat, ba juga terucap dengan rapat, sehingga bagaimana menyembunyikannya? Ya sudah, teruskan saja. Mimnya disembunyikan ke ba, sama-sama rapat mulutnya, maka diteruskan saja. Seperti itu. Sehingga cara kita mengucapkan hukum ikhfa syafawi ini adalah dengan merapatkan kedua bibir tapi tanpa ditekan. Jadi al-idbaq bidunil kadz. Kita tempelkan kedua bibir dengan tempel yang biasa saja, tarmihim him bihijarah, tanpa ditekan. Tayyib. Meskipun para ulama yang lain ada yang mengamalkan cara membaca yang lain, yaitu dengan tarkul furjah, dengan meninggalkan celah. Jadi renggang. Sebagaimana pada hukum iqlab yang lalu kita sudah pernah jelaskan, iqlab dan ikhfa syafawi ini cara pengucapannya sama. Ada ulama yang membaca dengan idbaq nempel, ada yang membaca dengan apa? Dengan furjah. Dari mana kita mempelajari? Dari guru kita, maka apa?
kita praktekkan. Kalau memang antum belajar dari gurunya dengan nempel, silahkan. Faqra'u kama 'ullimtum. Kalau memang mempelajari dari gurunya dengan furjah, silahkan. Yang jelas masing-masingnya ada sandaran dan masing-masingnya berdasarkan talaki dari guru. Nah, adapun secara teori maka harus punya apa? Argumen, harus punya hujjah masing-masing. Kenapa memilih dengan idbaq misalkan dengan nempel? Karena alasannya ini. Kenapa mengambil pendapat yang furjah? Karena alasannya ini. Seperti itu. Jadi alasan tersebut, hujjah tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang pertama. Jadi ikhfa syafawi, apabila mim sukun ketemu dengan huruf ba, maka dibaca apa? Ikhfa. Ikhfa sendiri artinya apa tadi? Menyembunyikan. Nah, yang kedua adalah idgham. Idgham nama panjangnya adalah idgham mithlain shaghir. Idgham itu artinya adalah memasukkan mim, dimasukkan huruf berikutnya yaitu huruf mim. Mithlain karena duanya adalah huruf yang semisal, sama makhrajnya dan sama sifatnya. Mim ketemu mim, ya kembar, ya huruf yang semisal. Mim ketemu mim. Shaghir karena huruf pertama bertanda sukun, yaitu mim yang pertama itu bertanda sukun. Sehingga nama panjangnya adalah idgham mithlain shaghir. Tayyib. Nah, ini yang dinamakan oleh para ulama, yaitu idgham mithlain shaghir saat mim sukun ketemu mim. Namun di Indonesia sebagaimana yang masyhur yaitu namanya adalah idgham mimi. Nah, karena mim ketemu mim, ya sudah biar gampang namanya apa? Idgham mimi begitu. Ya sah-sah saja meskipun di buku-buku tajwid para ulama yang Arab tidak ada idgham mimi tersebut. Tapi sah-sah saja kita namakan idgham mimi untuk memudahkan saja. Nah, prakteknya intinya harus benar, yaitu kita memanjangkan gunnah saat mengucapkan huruf mim tersebut. Karena mim ketemu mim sama saja dengan mim tasydid. Sama dengan apa? Sama dengan pada pembahasan mim bertasydid tadi. Kita panjangkan. Contohnya, lahum maghfirah. Lahum maghfirah. Seperti itu. Mudah ya? Wa amma thamudu, misalkan. Imma kafira, misalkan. Contohnya ya, seperti itu. Jadi mudah insyaallah ya. Yang ketiga, yang pertama ikhfa syafawi sudah saat bertemu dengan huruf ba. Idgham mithlain shaghir atau idgham mimi saat bertemu dengan huruf mim. Yang terakhir adalah izhar syafawi. Izhar jelas. Izhar syafawi hurufnya adalah sisanya. Nah, mudah ya. Jadi selain daripada ba dan mim, maka semuanya itu adalah huruf-huruf izhar syafawi. Apa saja contohnya? Kita akan contohkan misalkan wa kuntum amwata. Jadi kuntum mim sukun ketemu dengan hamzah, kemudian amwata mim sukun ketemu dengan waw. Nah, ini semuanya adalah izhar syafawi. Pokoknya hurufnya selain daripada ba dan mim. Mudah ya insyaallah ya. Bagaimana cara membacanya? Membacanya adalah mimnya dibaca jelas, kemudian gunnahnya adalah gunnah apa? Naqisah, gunnah yang kurang. Jadi tidak dipanjangkan, dia hanya mengalir sebagaimana sifat bainiyah atau tawasudnya saja. Jadi kuntum mengalir sedikit, tum amwata jangan juga diputus. Wa kuntum amwata salah. Nah, jadi kalau diputus-putus seperti itu salah. Yang betul mengalir sedikit. Wa kuntum amwata, seperti itu. Jelas insyaallah? Baik. Jadi sudah selesai ya. Sangat-sangat mudah insyaallah pelajaran kita pada malam hari ini berkenaan dengan nun tasydid, mim tasydid dan juga mim sakinah. Mim sakinah hurufnya apa? Hukumnya ada 3 yaitu ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yang kedua adalah idgham mithlain shaghir atau idgham mimi, mim sukun ketemu mim. Yang ketiga adalah izhar syafawi, mim sukun ketemu dengan selain daripada ba dan mim. Baik. Nah, kemudian harus kita hati-hati saat mim sukun ketemu 2 huruf ini. Apa saja itu? Yaitu saat mim sukun ketemu dengan huruf waw dan mim sukun ketemu dengan huruf fa. Nah, mohon maaf ini slide-nya bukan. Jadi saat mim sukun bertemu dengan waw dan mim sukun ketemu dengan huruf fa, kita harus hati-hati. Baik. Kenapa harus hati-hati? Karena berpotensi untuk dibaca ikhfa.
Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'rifi. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan dalam Tuhfatul Atfal, hati-hati jika mim sukun ketemu dengan huruf waw dan fa. Baik, wahdhar lada wawin wafa. Hati-hati. Mim sukun ketemu waw, mim sukun ketemu fa, ini hati-hati. Jangan sampai apa? An takhtafi, jangan sampai dibaca ikhfa. Baik. Contohnya misalkan mim sukun ketemu waw. Misalkan hum wa azwajuhum. Misalkan hum itu mim sukun, wa ketemu dengan waw. Hum wa, mimnya dibaca jelas karena hukumnya izhar. Jangan sampai hum wa, tapi hum wa. Jelas. Hum wa azwajuhum. Juga mim sukun ketemu dengan huruf fa. Taib, mim sukun ketemu dengan huruf fa juga harus hati-hati. Kenapa? Karena potensi juga untuk dibaca ikhfa. Harusnya dibacanya apa? Izhar jelas. Contohnya misalkan hum fiha, jangan sampai dibaca hum fiha salah. Tapi apa? Hum fiha jelas. Hum fiha khalidun. Jadi hum fi mudah ya. Baik. Kenapa tadi liqurbiha? Karena kedekatan antara makhraj huruf mim dan juga fa. Mim dan fa makhrajnya apa? Berdekatan. Sebagaimana kita tahu dalam asyafatain itu ada dua makhraj. Makhraj yang pertama makhrajnya huruf fa, yaitu bibir bawah bagian dalam bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu makhrajnya fa. Kemudian yang kedua adalah makhrajnya huruf waw, ba dan mim. Ini kedua bibir sekaligus. Bibir bawah dan bibir atas sekaligus, yaitu waw, ba dan mim. Nah, antara mim dan fa itu berdekatan, liqurbiha walittihadi, dan antara mim serta huruf waw itu sama makhrajnya. Ya, karena mim dan waw itu makhrajnya sama, maka hati-hati. Padahal hukumnya izhar. Taib, hati-hati jangan sampai dibaca ikhfa begitu. Taib, jelas ya. Jadi wanti-wanti yang pertama, hati-hati saat membaca mim sukun yang bertemu dengan huruf waw maupun mim sukun yang bertemu dengan huruf fa. Contohnya hum wa azwajuhum dan juga hum fiha khalidun. Taib, jangan dibaca dengan ikhfa, jangan dibaca dengan samar. Taib, ini wanti-wanti yang pertama. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kok bisa? Tadi kita sudah tahu bahwasanya mim sukun ya ketemu dengan fa itu dibaca izhar, padahal makhrajnya berdekatan. Betul? Biasanya kemarin kita pas mempelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin, biasanya yang berdekatan makhrajnya itu biasanya hukumnya paling tidak minimal idgham, betul? Idgham itu kan karena makhrajnya berdekatan atau bahkan sama, gitu ya. Tamatsul, tajanus atau taqarrub. Gitu kan? Makanya ada idgham mutaqaribain, mutajanisain, mutamathilain. Kalau makhrajnya berdekatan biasanya potensinya idgham. Tapi kok ini huruf mim sukun bertemu dengan fa kok bukan dibaca idgham maupun ikhfa, malah dibacanya izhar. Kenapa? Taib. Yang kedua, kenapa mim sukun juga bertemu dengan waw ya, padahal makhrajnya sama, tapi kok juga tidak dibaca idgham maupun ikhfa, tapi dibacanya izhar. Kenapa? Padahal ya di asyafatain tadi ada 4 huruf, yaitu fa, kemudian mim, kemudian waw, kemudian apa? Ba. Padahal mim ketemu mim idgham mithlain shagir. Mim ketemu ba sudah ikhfa syafawi. Tapi kenapa mim ketemu fa dan mim ketemu waw itu izhar syafawi? Kenapa alasannya? Nah, ada yang tahu? Silakan disiapkan jawabannya, insyaallah nanti kita akan berikan hadiah bagi yang tahu. Silakan untuk menghubungi nomor yang tertera di layar TV pemirsa sekalian di pesan singkat tersebut. Silakan jawab pertanyaannya. Kenapa huruf mim yang bertemu dengan huruf fa dan yang bertemu dengan huruf waw itu masuknya pada hukum izhar syafawi, bukan idgham maupun ikhfa. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ikhwati man rahimanallahu wa yakum, insyaallah seru pembahasannya, singkat, padat tapi jelas, dan ada pertanyaan poin untuk antum semua yang mungkin baru bergabung. Ya, pertanyaannya adalah singkat ya, pertanyaan buat antum, nanti silahkan dikirim melalui WA di 081314455557 atau via langsung di telepon 081318294352. Pertanyaannya, kenapa mim sukun ketika bertemu dengan
waw dan fa harus berhati-hati dan dinamakan idhar syafawi. Padahal biasanya makhraj yang sama atau berdekatan cenderungnya minimal idgham, ya, seperti hukum nun sukun, Ustaz ya. Taib. Nah, taib ikhwati man rahimanillah wa yakum, insyaallah nanti kita akan bahas ya, atau kita lanjut dengan talaki surat Al-A'la. Nah, mungkin bagi antum yang sudah mengetahui jawabannya bisa langsung telepon atau dipikir-pikir dulu, mencari referensi dulu, Ustaz ya. Taib, mungkin Ustaz sebelum kita masuk sesi talaki ada pertanyaan, Ustaz. Ada pertanyaan ini dari Pak Muhammad Ali di Cibitung. Ustadz, Assalamualaikum. Pak Ustadz, kalau alif lam mim di awal surat Al-Baqarah itu bagaimana cara membacanya, Ustadz? Ini terkaitan dengan gunah musyaddah, Ustadz ya. Kemudian apakah itu ada rumusnya khusus atau memang seperti itu gitu, gunah musyaddahnya? Syukran. Jadi terkait dengan bacaan huruf-huruf muqatta'ah. Jadi namanya huruf-huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong yang ada di awal sebagian surat dalam Al-Quran. Itu namanya huruf muqatta'ah. Taib, hurufnya ada 14 yang tersusun pada kata silhu suhairan man qata'ka. Sad, sil, kemudian lam, kemudian ha, kemudian ha, kemudian sin, kemudian ha, kemudian ya, kemudian ra, kemudian alif, ya, kemudian mim, kemudian nun, kemudian qaf, kemudian ta, kemudian ain, kemudian kaf. Itu 14 huruf muqatta'ah. Di antaranya adalah alif, lam, mim. Nah, itu ada kaidah bacanya semuanya. Jadi ada kaidah bacanya. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang dibaca pendek, yaitu alif. Alif dibaca pendek saja. Alif, begitu. Kelompok yang kedua yang dibaca 2 harakat, yaitu hayyun tahur, haya tahara. Taib, seperti ha, mim, hanya 2 harakat. Kemudian yasin, ianya 2 harakat. Ta dan ha, taha, 2 harakat. Kemudian ra, alif, lam, ra, 2 harakat. Nah, kelompok yang ketiga adalah yang dibaca dengan 6 harakat atau yang biasa dibaca disebut dengan apa? Mad lazim harfi, yaitu sisanya. Yaitu apa? Sisanya. Taib. Nah, terkait dengan bacaan alif lam, berarti itu 6 harakat. Saat huruf lam itu kan terakhirnya ditutup dengan mim sukun, ya. Jadi huruf lamun, lam itu diakhiri dengan mim sukun, ketemu dengan huruf mim, maka berlaku apa? Hukum apa? Hukum idgham mithlain shaghir. Bisa juga disebut dengan mim bertasydid. Jadi mim ketemu mim akhirnya menjadi mim bertasydid, maka dipanjangkan gunahnya. Jadi pada kaidah hukum-hukum huruf-huruf muqatta'ah ini berlaku hukum-hukum seperti mim tasydid, berlaku juga ikhfa, misalkan ain sin qaf. Nah, berarti ikhfa hakiki juga masuk di situ dan sebagainya. Begitu ya. Nah, khairan. Terus satu lagi pertanyaan, Ustadz ya, sebelum kita masuk sesi talaki dari beliau juga. Ustadz, apakah ini hukumnya, bagaimana hukumnya membaca Ar-Rahmanir Rahim diganti Ar-Rahmanur Rahim. Nah, kemudian Sirotol Mustaqim jadi Surotol Mustaqim. Jadi ada imam yang membaca seperti itu, Ustadz. Jadi iya, kasrohnya diganti dengan dhammah. Sirom jadi suro. Tayyib. Nah, jadi mengganti harakat itu termasuk lahan jali. Jika memang tidak ada riwayat atau qiraah lain yang membahas tentang hal tersebut, pergantian harakat tersebut, maka masuknya pada lahan jali. Ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam surat Al-Fatihah, di situ pada kata Ar-Rahmanir Rahim itu dibacanya dengan kasrah. Tidak ada riwayat maupun qiraat dimanapun itu yang membaca dengan dhammah. Ar-Rahmanur Rahim, tidak ada. Nah, karena Al-Quran ini apa? Ini adalah qat'i, udah seperti itu dari Allah, seperti itu. Tauqifi, sudah seperti itu dari Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian disampaikan kepada umatnya, para sahabat, terus sampai kepada kita. Nah, itu semuanya dengan tawatur. Taib. Nah, kemudian siratal ladzi, su dengan dhammah juga tidak ada. Yang ada nanti kalau dalam ilmu qiraat, sodnya diganti dengan sin, siratal ladzina an'amta 'alaihim, atau sodnya diganti dengan ismam, zirata. Jadi campuran antara sod dengan
antara sod dengan zai. Seperti mengucapkan apa? Huruf zai tapi tebal. Zai. Nah, seperti itu. Tapi ini pembahasan ilmu qiraat. Jadi yang ganti adalah unsur huruf sodnya, bukan harokatnya yang tadinya kasrah jadi su, bukan. Nah, baik. Syukron Ustadz atas jawabannya, dan itu adalah pertanyaan dari Bapak Muhammad Ali di Cikarang. Ya, sebelum kita masuk talaki, ikhwati man rahimanallahu wa iyyakum atau pemirsa dimanapun antum berada, silahkan jawabannya dipersiapkan ya. Jawabannya masih nanti insya Allah akan ada hadiah spesial dari Ahsan Store. Ya, bagi antum yang mungkin baru bergabung, kenapa mim sukun bertemu dengan waw dan mim sukun bertemu dengan fa itu dibacanya idhar syafawi, tidak dibaca dengan yang lainnya ya. Itu saja pertanyaannya, silahkan disiapkan dan jangan kemana-mana, kita akan masuk sesi talaki untuk membaca surat Al-A'la. Tetap di Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Taib, jazakumullah khairan, ikhwati man rahimanallahu wa iyyakum, Bapak Ibu dimanapun antum berada, masih bersama dengan kami Talaki Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita masuk sesi berikutnya, yaitu kita akan talaki surat Al-A'la yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Abdurrahman Fadli hafizahullah ta'ala, dan silakan disimak. Nanti kami juga mempersilahkan kepada antum sekalian untuk ikut berpartisipasi di line telepon 0813 1829 4352. Ya, kami persilahkan Ustadz, tafadhol masykuran. Dan kita insya Allah akan bacakan surah Al-A'la. Silahkan disimak, kemudian nanti kita akan jelaskan pada sebagian huruf yang perlu kita berikan penekanan insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. طيب. Pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi. Jadi hi kasrahnya jelaskan. Sabbihi. Begitu juga dengan ba. Jadi harakat jelaskan. Khususnya saat kasrah. Sabbihisma rabbikal a'la. Seperti biasa ain alirkan sedikit. A'la. Baik. Sabbihisma rabbikal a'la. Berikutnya yang harus kita fahami bahwa akhir-akhir dari surah Al-A'la ini dibaca dua harakat saja. Jadi mad asli atau mad tabi'i biasa. Kecuali nanti kalau kita wasalkan pada ayat tertentu nanti yang insya Allah kita akan jelaskan. Sabbihisma rabbikal a'la. La dua harakat. Jangan a'la. Nah, jangan kepanjangan. Alladzi khalaqa fasawwa. Baik. Alladzi khalaqa. La tipiskan. Jangan khalaqa. Nah, ini hati-hati.
khalaqa fasawwa. Waw di sini bertasydid, kita berikan nabr, tekanan di sini fasawwa. Yang diingat waw bertasydid ya, yang biasa waw bertasydid biasa itu yang aktif apa? Hanya kedua bibir saja. Jadi sedikit kita tekan fasaw, seiring dengan apa? Dialirkannya suaranya fasawwa. Jangan sampai masuk hidung, jangan fasawwa, bukan idgham bi gunnah. Jadi bukan nun sukun atau tanwin yang ketemu dengan waw, harus dibedakan. Baik, alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi qaddara, da tipiskan. Jadi walladzi qaddara, ra tebal, fahada, ha pakai huruf ha bukan huruf ha. Jadi bukan fahada, hati-hati. Kita sering mendengar orang membaca fahada. Jangan sampai mengubah huruf ha menjadi huruf ha. Jadi kita baca fahada, ha biasa. Baik. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Akhrajal mar'a. Mar. Tipis mimnya, kemudian ra-nya tebal dan a jangan masuk hidung. Jangan mar'a, apalagi sampai tebal. Tipis dan jangan masuk hidung. A, sering kita ingatkan huruf ain tipis dan jangan masuk hidung. Jadi latihlah dengan tutup hidung. Mar, a. Jangan sampai a. Apalagi selain masuk hidung malah jadi tebal. Mar, salah. Mar'a. Dibantu dengan apa? Dengan itmamul harakat supaya apa? Keluarnya betul-betul dari al-jauf. Mar'a, seperti itu. Jelas insyaallah. Walladzi akhrajal mar'a faja'alahu. Di sini fa ketemu dengan huruf jim yang fathah. Jangan faja'alahu. Jangan faja seperti jimnya itu sukun atau qalqalah. Jangan faja. Faja'alahu ghutha'an ahwa Ini izhar halqi an. Dialirkan sedikit karena memiliki sifat tawassut atau bainiyah. An ahwa. Berikutnya, sanuqri'uka. Sanuqo, tebalkan huruf qafnya. Sanuqri'uka. Jangan sampai sanuqri'u. Huruf hamzahnya jelaskan. Jangan sanuqri'u atau sanuqri'uka. Tidak jelas hamzahnya, jangan. Sanuqri'uka. Uka. Fala tansa. Nah, jangan sampai terkecoh. Ini kalau di mushaf kan, tansa ada apa? Ada tanda matnya begini. Ya, ada seperti bendera seperti itu sebenarnya asalnya adalah tulisan mat gitu ya, mad gitu. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya yang tulisan mad tadi, mim, kemudian dal tadi terkikis menjadi begini. Nah, itu maksudnya adalah apa? Adalah mat. Jangan sampai kita ketika waqaf di situ membaca dengan 4 harokat. Itu tanda itu hanyalah untuk berjaga-jaga saat kita wasal, gitu. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kalau di wasal baru dipanjangkan 4 harakat, disebut mad jaiz munfasil. Tapi kalau waqaf di situ 2 harakat saja karena mad tabi'i biasa. Sanuqri'uka fala tansa, 2 harakat. Jelas, jadi insyaallah illa ma syaa Allah. Allah, a tipis dan hamzahnya fathahnya jelas. Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya'lamu, alirkan ainnya sedikit. Al-jahra. Al-jahra, haknya memiliki sifat rakhawah, dialirkan. Wa ma yakhfa. Yakhfa, tebal khawnya. Baik, jangan yakh tapi yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiru. Wa tipis siru, ru tebalkan. Lil yusra. Sinnya tipis. Yusra. Fadzakkir, tipiskan. Fadzakkir in nafa'ati dzikra. Adzikra, dzalnya alirkan dulu. Zik, ada hamasnya di situ. Dan apa? Syiddahnya lebih nampak. Syiddahnya karena memiliki sifat syiddah kuat, maka zik, bukan zik, tapi zik, ra. Baik.
Fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Di sini tipiskan. Ashqa. Baik. Alladzi yasla. Cara latihnya seperti itu. Ya dipanjangkan dulu untuk memastikan bahwasanya ya-nya tipis, fathahnya jelas. Sodnya baru yang tebal. Bukan yo, tapi la tipis. La jangan tapi la. Alladzi yasla an-nar al-kubra. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. Ini yang kita bahas tadi. Baik. Thumma mim tasydid. Jangan sampai apa? Wahdhar lima qablahuma an tamduda. Jangan sampai memanjangkan huruf sebelum mim tasydid maupun nun tasydid. Jangan sampai thumma tapi apa? Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha. Kalau kelas sughra sering kita ingatkan juga jangan tapi qad aflaha man tazakka, tipis. Jangan mau tapi man tazakka, tipiskan. Wa dzakara asma rabbih fasall, tipis. Jangan fasalla tapi fasalla. Tebal dulu. Fasalla. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna. Hamzah jelaskan. Jangan sampai bal tu'thiruna. Bal tu'thiruna al-hayata dunya. Ad-dunya disebut dengan apa? Izhar mutlaq. Nun sukun ketemu ya dalam satu kata. Ada 4 kata kemarin apa? Dunya, sinwan, qinwan, dan bunyan. Nah, ini 4 kata ini dalam Al-Quran yang secara zahir terlihat seperti idgham bi gunnah, tapi karena ketemunya dalam satu kata dibacanya izhar. Nama panjangnya izhar mutlaq. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun gunnah, idgham bi gunnah. Nah, kalau di sini harus masuk hidung. Wa abqa, kalau kelas sughra dan ba-nya tipis, abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza. Nah, ini juga nun tasydid, jangan sampai inna hadza, tapi masuk langsung. Inna hadza la fi as-suhufil ula. As-suhufi. Tebalkan. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Untuk shad dan ha ini dhammah berjejer. Nah, kalau dhammah itu harus monyong. Tapi kalau semuanya ada dhammah kemudian dhammah, apakah monyong terus atau monyong balik, kita sesuaikan. Kalau tidak berpengaruh pada tebal dan tipis, maka apa? Kita teruskan monyong saja untuk mempermudah. Suhufi. Sudah dapat. Jadi tidak perlu suhufi. Nah, ini berat. Suhufi. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Wa Musa sudah selesai. Enggak perlu lagi dalam salat alaihi salam misalkan. Nah, tidak perlu. Jadi selesai 2 harakat saja, jangan sampai ketika mau ruku' wa Musa. Nah, ini salah. Kita istilahkan kemarin apa? Mad arid lir ruku'. Nah, ini salah ini. Jangan sampai karena ingin ruku' jadi paling panjang sendiri, jangan. Harus stabil. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Hukum-hukum yang memiliki hukum yang sama, lafaz-lafaz yang memiliki hukum yang sama harus dibaca secara kontinu, konsisten, sama. Nah, barakallahu fikum. Waalaikumsalam barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya dari Talaqi surat Al-A'la. Sebenarnya sudah ada masuk Ustaz, kita langsung terima telepon ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Ahmad di Dabu Singkit. Bapak Ahmad di Dabu Singkit. Yang itu provinsi mana? Di provinsi mana Bapak? Provinsi Kepri.
Masya Allah. Oh, Kepulauan Riau, Masya Allah. Oh, Ya, Bapak Ahmad langsung mau talaki atau mau menjawab pertanyaan dulu? udah membaca. Oh, membaca langsung ya, surat Al-A'la, mushafnya sudah ada? Iya, ya. Ya, tafadhal masykuran Bapak Ahmad dari Riau, tafadhal masykuran. Oh. Ya, silakan Bapak. Nggak ada di layar TV-nya ya? Oh iya, silakan ditampilkan. Kak Arza, silakan. Ya sudah ada ya. Hmm. Ya Kak Firza, Bapak syukron. Silakan Bapak sudah tampil ya, Bapak Ahmad ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud dulu, afwan. Baca ta'awud dulu, a'udzubillah. Silakan ulangi. Fokus pada suara yang ada di HP saja ya. Ya, ya, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jangan syaito, syai. Ya-nya jelaskan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, Bapak Ahmad. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasyaito. Syai, bukan syaito. Syaito seperti ya-nya seperti setengah berharakat. Syai, sukunkan. Syaito. Syaito. Baik. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Masya Allah. Tafadhal, lanjut. Lanjut, silakan. Fokus di telepon ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangin lagi. Untuk Bapak Ahmad, silakan fokus yang di HP saja suaranya ya, jangan nunggu yang di TV. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Tayyib. Fasawwa, dua harakat. Fasawwa. Terlalu panjang. Kurangi sedikit. الذي خلق فسوى. Terlalu panjang, kurangin sedikit, Pak. Alladzi khalaqa fasawwa. Dua harakat saja. الذي خلق فسوى. Tayyib, lanjut dulu. والذي قدر فهدى. Ulangin lagi. Untuk waladi, jangan waladi. Ini namanya ikhtilas ya. Waladi. Jadi waladi, temponya sama. Tak, tak, tak. Jangan waladi. Seperti itu. الذي قدر فهدى. Nah. والذي. Ya, hati-hati di sini. Jangan waladi. Waladi. Jadi walladzi alirkan dulu, jangan walladzi. Baik. Walladzi akhrajal mar'a. Jadi الذي أخرج المرعى. Insyaallah. Baik, lanjut dulu. فجعله. Faja. فجع. Nah. فجعله شاء أحوى. Baik. Sa-nya jelaskan. Faja'alahu ghutha. Ghutha, sa pakai sa. فجعله شاء. Bukan gusya, bukan shin ya. Tapi ghutha.
Bukan shin tapi tha. Ghutha thalithu. فجعله غشاء أحوى. Ulangin lagi Pak. Bukan ghusha, bukan pakai shin tapi ghutha tha pakai tha. Faja'alahu ghutha tha. فجعله غشاء أحوى. Baik, hati-hati ya. Sa-nya masih salah. Ghutha. فلا تنسى. Ulangin lagi. Sanuqri'uka fala tansa. Sa. Huruf sin. سنقرئك فلا تنسى. Baik. Pendekkan sedikit Pak. Itu kepanjangan. 2 harakat saja. Sanuqri'uka fala tansa. 2 harakat saja. سنقرئك فلا تنسى. Baik. إلا ما شاء الله. Baik. Untuk masya tadi berapa harakat Pak? Bisa 4, bisa 6. 4 atau 5 saja ya. Untuk hafaz dari jalur Syatibiyah 4 atau 5 saja. Kecuali kalau nanti pada riwayat misalkan Warsh, nah ini baru 6 harakat. Jadi illa ma syaa Allah. إلا ما شاء الله. Baik, lanjut. إنه يعلم الجهر وما يخفى. Ulangi lagi. Jahra, haknya biasa. Innahu ya'lamul jahra wa ma wa ma 2 harakat saja. Jadi wa ma kepanjangan. إنه يعلم الجهر وما يخفى. Baik, lanjut. ونيسرك لليسرى. Lanjut. Slide-nya. وذكر إن نفعت الذكرى. Ulangi lagi. Fadzakir in, hamzahnya jelas. Fadzakir in, hamzah. فذكر إن. Fadzakir in, bukan fadzakir in, tapi fadzakir in. فذكر إن نفعت الذكرى. Baik, lanjut. سيذكر من يخشى. Yakhsha, 2 harakat saja. Sayadzakkaru man yakhsha, 2 harakat saja. سيذكر من يخشى. Baik, lanjut. ويتجنبها الأشقى. Ashqa, tipis. أشقى. Nah, seperti itu. Wa yatajannabuhal ashqa. Ashqa, tipis. ويتجنبها الأشقى. Baik, lanjut. الذي. Nah, hati-hati lagi. Untuk lam tasydid, alirkan sedikit lagi ya. Jangan alladzi, tapi alladzi. الذي Yasla, shadnya tebal. والقدرى. Yang pertama, shadnya tebalkan. Yasla.
Alladzi yaslan naral kub tipis banyak. Alladzi lamnya tasydid. Alladzi yaslan naral kubra. Jangan kubo, tapi kube. Kube, tipis ya. Oh, kubra. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Baik, lanjut. Qad aflaha. Qad kalau sughra. Qad jangan qad, tapi qad. Qad. Nah. قد أفلح من تزكى Lanjut. وذكر اسم ربه فصلى Lanjut. بل تؤثرون الحياة الدنيا. Baik, yang pertama hamzahnya jelaskan, tu bukan tu'. Yang kedua sa-nya pakai sa, bukan pakai sin. Bal tu'thiruna. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Bal tu'thiruna. Bal tu hamzah biasa. Jangan bal tu'thir, jangan. Bal tu'thiruna. Bal تؤثرون الحياة الدنيا. Jayid. Lanjut. والآخرة خير وأبقى. Nah, pendekkan sedikit ini, 2 harakat saja. Nah, itu kalau lanjut baru dipanjang 4 harakat. Wal akhiratu khairun wa abqa. 2 harakat saja. Wal akhiratu khairun wa abqa. Saya lanjut dulu. Inna hadza lafi syufil ula. طيب صحفي إن هذا لفي الصحف صحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى. طيب صحف إبراهيم وموسى. جيد بارك الله فيكم. الله العظيم. Pak Ahmad dari Kepulauan Riau. Riau, Masya Allah. Ada, Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah, semoga Allah berikan keberkahan untuk antum dan juga Allah berikan suara yang Masya Allah. Tinggal nanti ada beberapa huruf tadi yang perlu untuk dilatih kembali ya. Antum qari ini, Masya Allah. Ya, Syekh Ahmad, antum qari. Nggak, saya korinda, tapi korina. Masya Allah. Sepertinya ini senior ini. Sudah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan sudah bergabung di Ahsan TV. Umur sudah 62 tahun. Iya, makanya saya dengar tadi sepertinya ini sudah senior, sudah 50 ke atas. Ternyata betul 62 tahun, Masya Allah. Tapi suaranya Alhamdulillah. Tinggal tadi ya, untuk beberapa huruf mungkin ada diperhatikan seperti huruf hamzah, kemudian huruf tha gitu ya. Untuk suara Masya Allah, Alhamdulillah itu anugerah dari Allah SWT. Akan tetapi tadi panjang pendek juga hati-hati, jangan terlalu panjang, Insya Allah. Tayyib. Ya. Jazakumullah khairan, Syekh Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kami ucapkan wa barakallahu fikum untuk Syekh Ahmad di Kepulauan Riau ya. Hafizullah taala, semoga Allah senantiasa menjaga antum, keluarga dan kita semua yang ada di sini. Sepertinya sudah ada yang masuk kembali. Iya, kita angkat lagi penelpon berikutnya di belakang Syekh Ahmad tadi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Yusuf di Cikarang. Oh, Bapak Mas Yusuf ya. Cikarang. Silakan langsung untuk membaca surat Al-A'la. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ulangin. Jadi rabbika jangan masuk hidung, jangan rabbika. Rabbika. Sabbihisma rabbikal a'la. Masih masuk hidung ya. Untuk ra yang pindah ke ba-nya hati-hati Pak Yusuf. Sabbihisma rabbika. Rabbika. Ditutup hidungnya. Supaya tidak keluar dari hidung. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, masih ada dikit. Tapi lanjut gak apa-apa. Allazi khalaqa fasawwa. Baik. Wallazi qaddara fahada. Wallazi akhrajal mar'a. Baik. Faj'alahu Faja. Jangan faja. Jangan faja. Seperti bertasdid. Jangan. Faja. Faj'alahu gusaan ahwa. Lanjut. Sanuqri'uka fala tansa Baik. illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Baik. Fadzakir in. Ra-nya dihaluskan sedikit lagi. Jangan fadzakir. Fadzakir in. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Baik, nanti dilatih ya. Ra-nya jangan sampai getarannya berlebihan. Jangan fadzakir, tapi fadzakir in. Nah, Ustaz. Lanjut. Lanjut. Saya dzakaru. Saya zakaru man yakhsha. Yakhsha. Tebalkan kha-nya. Yakhsha. Saya zakaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Allazi yaslan narul kubra. Kube, tipis. Allazi yaslan narul kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Yusuf. Alhamdulillah. Ada yang mau tanyakan? Ada Ustaz. Apa itu? Anak kalau menghafal nih Ustaz ya. Kalau anak baca per ayat, insya Allah anak bisa deh. Tapi kalau anak membaca surat yang sebelumnya belum anak baca, anak susahan gitu Ustaz, rasanya tidak berkelit lah itu. Maafan gimana caranya Ustaz supaya anak
Nah, Nah, sudah. itu aja, ya. Ustaz. Nah, Nah, syukran. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertanyaannya tadi yang beliau, alhamdulillah Pak Yusuf ini, beliau dulu dari Iqra ya, dari awal di Adz-Dzahabi. Alhamdulillah sekarang sudah mulai menghafal. Jadi beliau menghafal kalau satu ayat bisa, insya Allah bisa deh katanya. Tapi kalau baca surat yang belum pernah dihafal sebelumnya, juz tengah mungkin ya, itu kesusahan, berkelit-kelit. Ya itu wajar gitu ya. Jadi memang jam terbang untuk baca Al-Qur'annya harus diperbanyak. Makanya kita harus punya target untuk menghatamkan Al-Qur'an. Itu ada target bacaan ada. Jadi terus muter 30 juz, muter dari juz 1 sampai juz 30. Muter aja. Nah, berapa waktu yang kita habiskan, intinya muter terus. Tapi ada juga waktu di mana kita harus menghafal gitu. Jadi fungsinya apa? Yang ini untuk menghafal, yang ini tadi untuk melancarkan bacaan. Nah, seperti itu saja. Jadi harus punya target menghatamkan Al-Quran supaya juz-juz yang di tengah itu juga sudah familiar kita pernah baca maupun dengar. Seperti itu. Barakallahu fiikum Pak Yusuf dan juga yang lainnya. Nah, insyaallah. Baik, jazakumullah khairan. Bapak Yusuf dari Cikarang, juga Bapak Ahmad dari Kepulauan Riau ya. Tapi sepertinya saudara yang masuk lagi, Ustaz. Saudara yang masuk, penelpon terakhir ya. Penelpon terakhir kami persilahkan. Falyatafadhal masykuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Asma di Cikarang. Abu Asma di Cikarang. Tafadhal masykuran. Langsung a'udzu ya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Ulangi lagi. Sama juga rabbika, jangan masuk hidung mbaknya. Rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Jayid. Alladzi khalaqa fasawwa. Nah. Walladzi qaddara fahada. Nah. Walladzi akhrajal mar'a. Akhraja. Huruf kha yang sukun jangan akhraja seperti fathah. Akhraja. Akhraja. Walladzi akhrajal mar'a. Baik. فجعله غثاء أحوى سنقرئك Sanuqari. فلا Jangan sanuqa. Sanuqari. سنقرئ Jangan sanuqari. Jangan masuk hidung. Sanuqari. Sanuqo. Baik. Uqari. Nah. سنقرئك فلا تنسى Jayid. إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما Jahra. Jangan jahra. Jahra. جهر Jahra. جهر Nah. إنه يعلم Innahu. Panjangkan lagi gunnahnya. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. Ulangi lagi. Sayadzakkaru man yakhsha. Yakhsha-nya tebal kan? يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير والآخرة. Jangan masuk hidung. والآخرة Nah, خير. yang ra-nya yang masuk hidung. Jangan والآخرة. والآخرة آخرة. والآخرة خير وأبقى. خير. إدغام بغنة. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Jayyid, barakallahu fiik. Abu Asma di Cikarang ya. Ya, Belajar tahsin? dulu sempat Ustaz. Oh ya. Di mana? udah lama Ustaz. Oh ya. Taib. Semoga belajar lagi ya. Alhamdulillah. Ya, Barakallahu fiikum. itu aja. Baik, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Abu Asma di Cikarang. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan semangat kepada antum dan kita semuanya. Taib, Ustadz sepertinya sudah kita cukupkan untuk sesi interaktif ya. Masih ada beberapa tadi yang sudah telepon, tapi berhubung waktu kita harus dibatasi, ya pengennya terus Ustadz ya, untuk belajar selagi masih semangat dan ada waktu. Tapi qadarullah wa masyafa'alah, kita cukupkan untuk sesi interaktif pada kesempatan berbahagia ini. Dan insya Allah nanti masih ada sesi terakhir sebelum menjawab pertanyaan, juga ada beberapa pertanyaan dari pemirsa. Begitu pula kami masih menunggu jawaban dari antum ya. Sebelum kita jeda, pertanyaannya kenapa mim sukun ketika bertemu dengan waw dan fa itu dibaca idhar syafawi, padahal kedua huruf tersebut itu masih saudara-saudaranya huruf mim, berdekatan dan satu makhraj pula dengan huruf mim. Ya, itu menjadi pertanyaannya. Silahkan yang mempunyai jawaban dilayangkan atau dijawab, dikirimkan ke nomor WA 0813 1445 5557. Dan kami tunggu jawaban antum. Sudah ada beberapa yang sudah masuk, nanti akan kita cek dan kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah antum sampaikan kepada kami. Sesaat lagi tetap di Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Jazakumullah khairan, masih setia bersama dengan kami di acara Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Quran interaktif hanya di Ahsan TV. Di sesi terakhir, ikhwati rahimanillah wa yakum, Bapak Ibu sekalian, kita akan ajukan beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi. Yang pertama, Ustadz mohon penjelasan kenapa dalam surat Al-Kafirun ayat keempat ananya dibaca pendek. Syukran. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama terkait kata ana yang bermaksud atau bermakna saya di semua tempat, bukan hanya di Al-Kafirun saja, di semua tempat dalam Al-Quran kata ana jika wasol dibaca pendek nunnya. Karena setelah ana itu ada alif, tapi di atasnya alif itu ada apa? Sifar mustatil qaim. Itu maksudnya adalah apa? Saat wasol maka nunnya dibaca pendek, artinya alifnya tidak dianggap ada, tapi saat waqaf alifnya dianggap ada. Gitu, berarti nunnya panjang. Ana misalkan. Tapi ini wakafnya wakaf untuk ikhtibari saja atau ittirari saja, wakaf darurat atau wakaf untuk ngetes saja. Kalau wakaf ikhtiyari maknanya di sini belum sempurna. Wala ana, apa maksudnya? Tidak sempurna. Tapi untuk ngetes saja. Coba kamu berhenti di kata ana. Bagaimana caranya? Apakah ana, an atau ana atau seperti apa? Nah, maka yang betul adalah ana gitu. Jadi begitu ya. Karena setelah nun ada alif, yang di atasnya alif itu ada tanda namanya sifar mustatil qaim, ya bulatan oval atau lonjong. Itu menunjukkan bahasanya yang ada tanda itunya saat wasal hurufnya dianggap tidak ada, saat waqaf hurufnya dianggap ada. Jadi ada nanti sifar mustatil qaim yang lonjong, ada sifar mustadir yaitu bulatan penuh. Ya, bulatan penuh ini baik saat wasal maupun waqaf hurufnya dianggap tidak ada. Contohnya ulaika misalkan. Nah, itu wawunya ada sifarnya, sifar mustadir. Itu baik saat wasal maupun waqaf tidak dibaca. Seperti itu. Jadi cara bacanya bagaimana? Wala ana'a. Taib. Jadi kalau di wasal nunnya pendek, tapi kalau berhenti wala ana 2 harakat. Karena alifnya dianggap ada saat wasal, saat waqaf. Jelas insyaallah? Nah.
Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan mungkin pertanyaan mungkin baru juga Ustaz ya, baru bergabung, mungkin sudah pernah ditanyakan ini soal yang kedua, yaitu bagaimana Ustaz cara membaca secara wasol, dan mungkin juga ada pemirsa yang baru mendengar wasol wakof, mungkin wasol itu dilanjut, kemudian wakof itu berhenti gitu ya. Bagaimana caranya Ustaz, contoh singkat membaca surat Al-Ikhlas 1 dan 2 ketika diwasol atau disambung. Syukran. Jadi surah Al-Ikhlas ayat pertama itu diakhiri dengan kata ahadun, begitu ya. Kalau waqaf ahad, dalnya sukun jadi qalqalah. Nah, ketika wasal maka ahadun, begitu ya. Tapi sayangnya ketemu dengan apa? Hamzah wasal pada kata Allah. Dun sendiri diakhiri dengan nun sukun ya. Kemudian hamzah wasal juga sukun. Taib, sukun ketemu sukun nggak bisa dibaca, bukan qul huwallahu ahadullah, bukan, tapi qul huwallahu ahadu nillahus samad. Nun sukun yang tadinya tadi itu nun sukun diganti dengan nun kasrah. Ahadu nillahus samad. Dan nillah lamnya dibaca dengan tipis karena sebelumnya kasrah. Qul huwallahu ahadu nillahus samad. Begitu ya. Bukan qul huwallahu ahadullahus samad, bukan. Tapi ahadunillahus samad. Jelas insyaallah? Baik. Jelas, Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan ini adalah merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kami bacakan untuk kesempatan yang berbahagia ini. Tidak ada namanya dari pemirsa Hasan TV. Ustaz, bagaimana cara membedakan antara 3 huruf, antara tha, kemudian sin, kemudian shin. Tha yang titik 3, kemudian sin, kemudian shin yang ada titik 3 juga. Baik. Jadi cara membedakan 3 huruf ini jelas dari segi makhraj yang pertama. Kemudian yang kedua dari segi sifat. Ya, makhrajnya saja sudah beda antara huruf tha, kemudian sin dan juga shin. Kalau tha makhrajnya di mana? Di ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi tha, thi, thu, gitu ya. Jadi makhrajnya. Kemudian sin di mana? Di ujung lidah pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Sa, si, su. Baik. Adapun shin di mana? Shin di tengah lidah. Ya, pada posisi langit-langit atas. Sya, shi, shu. Jadi dari segi makhrajnya saja sudah berbeda. Seperti itu. Jadi mudah kita pelajari makhraj saja, insya Allah sudah mengetahui perbedaan antara tha, kemudian sin, kemudian shin. Jadi tha, kemudian sa, kemudian sya. Tha, thi, thu, sa, si, su, dan sya, shi, shu. Jelas? Jazakumullah khairan Ustaz, dan itu adalah merupakan pertanyaan terakhir yang bisa kami bacakan, dan yang terakhirnya adalah gantian ya pertanyaan dari Ustadz yang antum jawab ya. Di sini ada beberapa yang sudah masuk Ustadz, di antaranya satu dari Ummu Kalila dari Palembang. Jawabannya tadi pertanyaannya adalah kenapa mim sukun ketika bertemu dengan huruf waw dan fa dibacanya idhar, padahal waw dan fa itu adalah huruf-huruf yang berdekatan ataupun sama dengan makhraj huruf mim. Contohnya yang sudah masuk yaitu ketika mim bertemu dengan ba, mim bertemu dengan mim ya. Beliau menjawabnya karena huruf mim dan nun termasuk hukum mim dan nun sukun. Itu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Kurang tepat ya? Kurang tepat. Masih kurang tepat. Taib. Dan ada yang senada juga, ini tidak mencantumkan namanya. Ustaz, kami mencoba menjawab karena ketika mim sukun bertemu dengan huruf waw dan fa agar betul-betul mengidharkan mim dengan lebih supaya mim sukun tidak tersembunyi pada keduanya karena kedekatan makhrajnya. Taib. Ini adalah suatu pernyataan yang benar tapi bukan bukan itu maksudnya ya. Masya Allah. Jadi bukan jawaban yang kami ingin. Dan hampir sama seperti itu Ustaz ya. Jadi, dan dari pertanyaan jawaban-jawaban yang umum adalah secara menjelaskannya Idhar gitu. Syafawi. Idhar Syafawi gitu. Taib. Dan kita akan dengar jawabannya sebagai berikut, silakan. Jadi itulah ya, ada istilah fahmus soal nisful jawab. Memahami soal itu setengah jawaban, tinggal nyari setengahnya lagi ya. Jadi fahami dulu soalnya. Soalnya tadi apa? Kenapa mim sukun ketemu dengan fa dan ketemu dengan waw itu masuknya pada hukum idhar syafawi. Ya, kenapa bukan masuknya ke idgham atau ke ikhfa? Padahal mim dan waw sama makhrajnya. Mim dan fa berdekatan makhrajnya.
Nah, ini pertanyaannya. Jadi jawabannya adalah dari segi praktek memang dari sananya seperti itu. Tapi ketika kita membahas dari bunyi huruf tersebut, maka mim ketemu dengan waw dibaca dengan izhar karena meskipun makhrajnya sama, tapi cara pengucapannya beda. Kalau mim dengan nempel, kalau waw dengan monyong dan tidak nempel dengan celah wa. Nah, sehingga meskipun makhrajnya sama, tapi apa? Cara pengucapannya beda, begitu. Jadi hum wa. Taib, yang satunya nempel, yang satu lagi apa? Wa, terbuka. Jadi terbuka dan juga apa? Monyong. Nah, ini yang pertama huruf waw. Kalau huruf fa berdekatan memang dan cara pengucapannya atau makhraj yang diambil adalah kalau mim dua-duanya yaitu bibir bawah dan bibir atas, sedangkan fa itu bibir bawah saja. Jadi cuman bibir bawah bagian dalam dan juga ujung gigi seri atas. Jadi fa fi fu. Jadi makanya dibaca dengan izhar. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu jawabannya. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Teka-tekinya sudah terpecahkan dan ini biasanya udah tingkatan tinggi Ustaz ya. Karena harus mengetahui dulu dari mana makhrajnya, mana-mana yang makhrajnya sama, mana-mana yang berdekatan kan gitu. Ketika memahami pertanyaan tadi secara singkatnya ya membingungkan juga memang. Tapi jazakumullah khairan, itulah kenapa dinamakan dengan izhar syafawi? Ternyata ikhwati iman rahiman liwayakum, mim dengan wa itu satu mim dengan waw itu satu makhraj, tetapi berbeda pelafatannya. Ketika mim yaitu menutup bibir, sedangkan waw membuka dan memonyongkan. Sedangkan fa adalah hanya membuka satu saja, sedangkan mim dua-duanya tertutup. Ya, itu jawaban dari Ustadz hafizallahu taala, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran atau ibroh ya, yang diberikan beliau pada kesempatan berbahagia ini. Dan ikhwati iman rahiman wa yakum, jangan patah semangat, jangan meninggalkan Al-Qur'an walaupun sudah bisa ataupun apalagi belum bisa. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan kita dan meninggalkan Al-Qur'an, ikhwati iman rahiman wa yakum, karena sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan itu adalah sebagai penutup, semoga kita semuanya dijadikan oleh hamba-hamba Allah dan pengikut Rasulullah SAW yang terbaik, yaitu mempelajari Al-Qur'an dan bisa mengajarkannya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.